apa sih Pak langkah-langkah yang paling efektif untuk membentengi anak yang masih SD kelas 3, kelas 2 itu masih murni banget gitu, agar tidak terpapar narkoba saat ini dan nanti. Itu yang pertama. Baru yang kedua, tolong dong dikasih tahu Pak database-nya daerah-daerah di Medan ini yang tingkat narkobanya itu sudah sangat parah gitu. Buat jaga-jaga sih Pak, buat nanti kita mau ambil tempat tinggal lebih bagus di mana gitu. Terima kasih Pak. Wah, luar biasa nih Pak Daniel. Tepuk tangan dong kita semua, Pak Daniel Tajulu ini luar biasa. Jadi kalau untuk anak-anak kita yang masih ya bagi bapak-bapak ibu yang masih muda, yang masih punya anak usia-usia SD anaknya ya, yang pertama yang paling utama yang bapak harus lakukan adalah komunikasi efektif Pak. Antara bapak dengan ibu aja dulu. Kalau bapak ibu mesra, tidak pernah gaduh, ya otomatis itu anak-anak itu bagus. Itu yang kedua, ya tingkatkan keagamaan sama anak kita. Contoh kalau dia ke gereja, ya rajin ke gereja sekali seminggu. Ya, rajin ke gereja. Nah, kalau saatnya untuk jamnya anak-anak itu untuk keperluannya untuk di rumah, artinya jamnya libur, contoh hari Sabtu libur gak kerja ya. Gunakan waktu kita itu untuk bawa anak-anak jalan, berkomunikasi, sudah bagaimana sekolah abang tetaplah berikan kepada anak-anak kita pujian-pujian ya. Bentukkan kepada anak-anak kita bentuk kasih sayang yang luar biasa ya. Saya memiliki 2 orang anak ya. Yang paling besar sarjana hukum pengacara di Bangka Belitung ya. Belum nikah, calon menantu itu jaksa. Yang nomor 2 pemain MMA, tinju bebas. Itu sudah 2 tahun yang lalu tamat dari Microskill. Saya selalu melakukan komunikasi efektif dengan anak-anak. Jadi sangat mengerikan kalau saya duduk di sini bicara dengan bapak ibu tentang masalah narkotika, rumah tangga saya nggak beres, itu nggak masuk akal. Jadi haruslah betul-betul memang seorang penyuluh itu bisa menjadi leader gitu. Nah, jadi artinya yang saya sampaikan kepada bapak, berikan kepada anak kita itu pemahaman-pemahaman, pengenalan-pengenalan, termasuk juga seks, ya. Nah, baru kasih sayang. Kasih sayang itu mengalahkan setan apapun, Pak. Ya. Baru mulailah dengan makanan-makanan, gak usah belilah, kalau bisa ibu yang masak lah di rumah. Ya. Karena seperti tadi ya, seperti brownies yang lain-lain itu sekarang sudah cekokin, Pak. Ada lagi sekarang ini yang keluar dari Permenkes itu melalui Ibu Khofifah dulu ya. Sudah keluar apa itu namanya permen putar-putar itu yang harga Rp500 itu sudah di dalamnya adiksi ya. Anak-anak itu mau atau akan ada itu penghapus ya yang warna yang harum dia lain sendiri. Itu jangan dikasih. Ya, jangan dikasih anak-anak memakai itu. Ada stick yang khusus itu untuk yang tidak ada aromanya ya. Baru sebenarnya kalau kita bicara kepada desa atau kelurahan, saya lihat kelurahan kita kalau nggak salah 33 ya. Pak Sepul ya. 33 kelurahan kita di Medan, yang rawan itu 21. Nah, ya 21 kelurahan yang rawan. Ya. Nah, tapi kalau kita bicara cerita rawan ini ya, setiap gang itu nggak ada yang nggak kena narkoba ya masyarakatnya. Ya. Jadi kalau kemanapun Bapak pindah, kalau tidak memiliki imun keluarga Bapak, wah susah sekali. Jadi artinya mau ayah, mau ibu, mau anak, ayo kita kenalkan atau kita rajin bacalah supaya kita memiliki bekal mengetahui persoalan narkotika ya. Karena banyak cara-cara dari luar negeri ini orang-orang ingin menghancurkan Indonesia. Nah, bagaimana kita mengantisipasinya? Tentu sering-seringlah kita sebagai orang tua, apalagi kita kan sekarang sudah ada internet ya, rata-rata Android-nya ada. Tinggal buka di Google, Om Google bisa langsung dapat apa-apa saja ingin kita ketahui tentang persoalan narkotika. Bagaimana mencegahnya supaya anak-anak kita jangan sampai kena. Karena kalau sudah kena dia itu anak-anak kita sangat sulit sekali kita untuk rubahnya, Pak. Kasih sayang itu pun harus beraturan. Kalau kasih sayangnya itu berlebihan juga tidak baik. Ada saatnya anak itu tadi harus menjadi mandiri. Kalau kita ingat zaman dulu kan, Pak, kalau teman ayah kita datang, kita nggak ada yang berani tuh lewat dari ruang tamu. Pasti kita mengelak, ya kan? Kalau dulu jumpa guru, wah di jalan kita pasti menghindar, jangan sampai jumpa guru. Kalau sekarang kan sudah berbeda, Pak. Artinya terjadi pergeseran nilai. Kalau datang teman ayah kita atau tamu ayah kita, wah kita makin situ kesempatan untuk bikin masalah. Minta uang lah, yang segala macam. Kalau dulu takut jumpa guru, kalau sekarang sudah nyabu sama-sama dengan gurunya.
Nah, ini kan sudah pergeseran nilai. Nah, mungkin kena teknologi dan segala macam. Kalau dulu kita ada pelajaran PMP ya, kalau zaman saya PMP namanya, Pendidikan Moral Pancasila. Sekarang sudah diganti dengan PPKN. Nah, terus dulu ada namanya PSPB. Nah, ada dulu pengenalan sejarah. Dulu kalau kita tentang pahlawan revolusi, lupa kita yang 7 pahlawan itu pasti kena pukul sama guru. Kalau sekarang nggak bisa lagi guru mukul, gara-gara apa? Sudah ada HAM. Ya kebetulan memang HAM itu dari Sumatera Utara, dari Simalungun ya. Jadi Hamboto kan itu. Jadi inilah yang perlu memang kita sikapi di dalam keluarga, menyikapinya ini anak-anak harus kita ajarkan tentang keadaan yang sebenarnya, tentang kasih sayang yang sebenarnya. Kalau kita sudah melakukannya itu dengan seiring waktu, itu tentu akan berhasil. Karena banyak sekali sekarang bapak-bapak ya, ibu-ibu saatnya jam 4 sore pulang, dia tidak langsung pulang ke rumah. Dia tusor dulu. Tahu nggak Bapak tusor, Pak Daniel? Tuak sore, pulang nanti jam 9, sampai rumah. Jam 9, nggak mandi. Mandi langsung tidur. Mau gimana anaknya akan mendapatkan kasih sayang? Nah tentu si anak itu ada jam-jam tertentunya, dia harus bersama dengan ayahnya sebelum tidur. Contoh, tidak pernah anak tidur di atas jam 21. Bahkan menteri kita, Menteri Infokom kita sudah mengatakan, ya pukul 17, dibikin situ, kita harus melakukan 17.21. Saya juga bingung, kok 17.21 ada dibuat seperti itu. Ternyata pukul 17, pukul 5 sampai pukul 9, matikan semua Android, saatnya untuk duduk bersama dengan keluarga. Saatnya untuk bersama-sama dengan keluarga membahas apa kebutuhan keluarga dan apa yang harus dilakukan oleh keluarga untuk besoknya, termasuk makanan. Kenapa? Karena dulu kalau saya lihat sekarang ini, ya bisa seorang ayah dengan ibu duduk sama-sama megang handphone, ketawa sendiri dengan anak, dengan sibuk dengan komunitas masing-masing, dengan grup WA masing-masing, sehingga walaupun jarak antara suami dengan istri hanya beda sekulit ari, tapi mereka nggak pernah cakapan. Sehingga ketika mertua datang dari kampung, merasa tidak diladeni, akhirnya pulang dengan menangis. Kenapa? Anak dan menantu sama-sama menggunakan handphone, tak pedulikan dia. Ini salah satu presiden buruk yang sangat sederhana yang terjadi di lingkungan keluarga. Nah, jadi mari kita rubah pola itu. Semua perlu, semua kita memiliki kebutuhan tentang namanya handphone, tapi ayo sisihkan waktu kita 3 atau 4 jam untuk anak-anak dan keluarga. Saya rasa itu Pak Daniel.